Menurut saya, jika kita melihat kecurangan dalam perdagangan, sebaiknya kita menegurnya. Tapi sebelum menegur, sebaiknya kita memastikan dengan baik bahwa si penjual tersebut betul-betul melakukan kecurangan. Jika perlu, kita menggunakan bukti seperti foto. Jangan sampai kita menegurnya dan si penjual malah mengelak sehingga Anda jadi kena batunya. Dan bagaimana cara menghindarinya? Ya, dengan cara menegurnya itulah kita menghindari dosa. Jangan hanya melihat mereka melakukan kecurangan seterusnya. Ulama fikih kontemporer mengemukakan pendapat yang sama jika hukum memperdagangkan saham di pasar modal merupakan kegiatan yang haram apabila berasal dari perusahaan yang bergerak di bidang yang diharamkan dalam Islam, dan akan lebih baik jika melaksanakan cara berdagang Rasulullah SAW. Sementara ada sebagian ulama yang mengharamkan jual beli saham secara mutlak, entah dari perusahaan yang bergerak di bidang haram ataupun tidak. Alasannya adalah karena bentuk badan usaha perseroan terbatas atau PT tidak islami. Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai masalah ijab qabul, di mana PT tidak memiliki ijab dan qabul, seperti pada masalah syirkah. Dasar hukum Islam dalam urusan saham diperbolehkan menurut syariah apabila saham berbentuk barang atau bentuk barang yang lebih mendominan dan memenuhi kriteria. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Salsabila. Apa hukum membeli rumah yang digadai? Apakah pembelian semacam itu tidak termasuk pembelian paksa? Jawabannya, seseorang menggadaikan rumahnya untuk mendapatkan hutang dengan cara riba. Ketika jatuh tempo yang telah disepakati, pemilik rumah tidak mampu membayar hutang. Dalam kasus membeli rumah dan sertifikat yang digadaikan ke bank, pertimbangan harga yang ditawarkan harus Anda cermati. Bukan apa-apa. Beli rumah yang sertifikat rumahnya digadaikan sangat berisiko terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak penjual atau rumahnya mungkin saja sudah disita bank. Pihak penjual umumnya akan meminta pembayaran uang muka atau DP lebih dahulu. Alasannya agar sertifikat yang dijamin pihak penjual bisa diambil guna memudahkan pengurusan dokumen jual beli. Masuk akal, tapi sekali lagi sangat berisiko. Ada beberapa pendapat mengenai masalah ini. Yang pertama, Imam Nawawi berpendapat bahwa menjual kotoran binatang sebagai pupuk, baik binatang yang halal dimakan dagingnya maupun yang tidak halal, adalah batil dan hukumnya haram. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Yang kedua, sedangkan menurut Imam Hanafi boleh menjual kotoran binatang sebagai pupuk dengan alasan telah ada kesepakatan pendapat para ulama terkemuka pada setiap masa atas dibolehkannya menjual kotoran binatang dan tidak ada yang membantah. Kotoran binatang bila dimanfaatkan boleh dijual seperti benda-benda yang lain. Yang ketiga, sedangkan Imam Syahid Sabiq dalam kitabnya menerangkan di antara syarat sahnya jual beli itu adalah benda yang diperjualbelikan itu harus benda yang suci dan tidak sah kalau bendanya najis. Akan tetapi pendapat saya pribadi dalam jual beli pupuk kotoran hewan seperti ini, kita boleh membeli tapi tidak diperbolehkan menjual. Maksudnya jika ada yang ingin membeli dengan kemauannya sendiri dipersilahkan, tapi Anda jangan sengaja menjualnya.